Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam eh, bagi Pak Iwan Kustiwan dan Pak Hanafi, khususnya sebagai dosen pengampu mata kuliah perkotaan ini. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok satu ingin memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Perbandingan Struktur Ruang Kecamatan Kejaksan dengan RDTR Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Boleh di next? Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Made, Kansa, Fakih, Gladys, Ardinda, dan juga Fauzia. Untuk topik pembahasan sendiri mencakup dari pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, boleh di next. Kota Cirebon merupakan salah satu kota penting di kawasan Ciayu Majakuning. Kecamatan Kejaksan ini sendiri merupakan pusat kota yang menampung berbagai aktivitas utama, mulai dari pemerintahan, perdagangan, hingga transportasi seperti stasiun Cirebon dan terminal. Karena fungsinya yang sangat vital, wilayah ini menjadi bagian dari sub BWPA dalam dokumen RDTR Kota Cirebon. Namun dengan kondisi realitas di lapangan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan eh, hal yang direncanakan dalam dokumen RDTR. Oleh karena itu, lahirlah beberapa perumusan masalah yang diangkat sebagai berikut. Boleh di next? Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini meninjau bagaimana delineasi wilayah sub BWPA atau Kecamatan Kejaksan di Kota Cirebon. Selanjutnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang membentuk struktur ruang di Kecamatan Kejaksan berdasarkan RDTR. Lalu ada bagaimana kesesuaian struktur ruang existing dengan rencana struktur ruang dalam RDTR. Dan yang terakhir adalah meninjau ketidaksesuaian antara kondisi existing dengan rencana pengembangan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menilai kesesuaian antara struktur ruang yang ada di sub BWPA dengan rencana yang tercantum pada RDTR Kota Cirebon. Sasaran dari penelitian ini adalah mengetahui batas dan cakupan wilayah sub BWPA, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan utama dan pusat, pelayanan, lalu ada menganalisis kesesuaian antara kondisi existing struktur ruang dengan perencanaan, dan mengidentifikasi perbedaan antara kondisi existing dengan perencana pengembangan. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Mahasiswa bisa memahami bagaimana perencanaan ruang itu diterapkan di lapangan, serta belajar melihat langsung perbedaan antara teori dan kenyataan yang ada di kota. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada sub BWPA, khususnya pada Kecamatan Kejaksan dengan luas wilayah 3,61 km persegi, yang terletak di Kota Cirebon. Metodologi penelitian ini adalah pengumpulannya dilakukan melalui observasi langsung untuk memperoleh data primer dan data sekunder diperoleh dari kajian dokumen RDTR Kota Cirebon. Analisis data dilakukan secara deskripsi kualitatif dan spasial dengan membandingkan kondisi lapangan dengan peta rencana dalam RDTR. Tinjauan pustaka yang kami lakukan mendapatkan bahwa menurut Undang-Undang tahun 26 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, struktur ruang adalah susunan permukiman dan jaringan prasarana sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi secara hierarkis dan fungsional. Penataan ruang adalah sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penyelenggaraan penataan ruang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu, menurut Perda Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012, pusat pelayanan kota adalah pusat kegiatan ekonomi sosial dan atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota. Selanjutnya ada subpusat pelayanan kota, merupakan pusat layanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi masing-masing sub wilayah kota. Pusat lingkungan adalah pusat layanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi dalam lingkungan kota, dan penyelenggaraan penataan ruang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya beralih pada gambaran umum wilayah. Untuk profil kota Cirebon ini untuk sebelah utara, selatan, dan barat, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, dan untuk sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
Kota Cirebon ini terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat, bagian timur, dan untuk geografisnya ini terletak pada posisi 108,33 derajat dan 6,41 derajat lintang selatan. Dan untuk luasnya itu kurang lebih 3.947,84 hektar. Untuk karakteristik kota Cirebon ini, kota Cirebon memiliki iklim tropis dengan suhu udara minimum rata-ratanya yaitu 22,3 derajat Celcius dan maksimum rata-ratanya 33, derajat Celcius dan banyaknya curah hujan yaitu 1.351 mm per tahun. Umumnya, tanah di kota Cirebon ini memiliki jenis tanah regosol yang relatif mudah untuk pengembangan berbagai macam jenis vegetasi. Untuk jumlah penduduk di kota Cirebon ini tercatat 341.980 jiwa per tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,98%. Dan berdasarkan BPS tahun 2024, mayoritas penduduk di kota Cirebon ini sekitar 65,87%-nya merupakan penduduk usia produktif dan penduduk lainnya pada rentang usia 0 sampai 14 tahun sekitar 23,34% dan kelompok usia lanjutnya sebesar 10,79%. Selanjutnya berikut profil Kecamatan Kejaksan. Untuk sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lemah Wungkuk, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Kesambi. Untuk Kecamatan Kejaksan ini berada di tepian pantai Laut Jawa, eh, dengan lokasi yang strategis dan menjadi pusat kota, dan memiliki luas sekitar 3,61 km persegi. Untuk karakteristik Kecamatan Kejaksan ini, pada iklim dan lingkungannya, Kecamatan Kejaksan berada pada ketinggian sekitar 4 mdpl dengan rata-rata suhu tertinggi di bulan September yaitu 28,8 derajat Celcius dan terendahnya di bulan Februari yaitu 26,7 derajat Celcius. Untuk jumlah penduduk di Kecamatan Kejaksan ini tercatat pada tahun 2023 sebanyak 51.268 jiwa dan berdasarkan data BPS tahun 2024, penduduk usia produktifnya di wilayah ini eh, sebanyak 180.902 jiwa dan penduduk lainnya yang bukan usia produktif yaitu sebanyak 82.386 jiwa. Oke, selanjutnya di sini ada pola perkembangan wilayah dan fungsi sub BWPA, di mana Kecepatan Kejaksaan ini menjadi subbagian wilayah perencanaan atau sub BWPA Kota Cirebon dengan tema Cirebon Transit Oriented Development, dengan fungsi kawasannya adalah yang pertama sebagai pengembangan kawasan pusat pemerintahan, dan yang kedua sebagai kawasan perdagangan dan jasa, lalu yang ketiga sebagai sarana pelayanan umum dan skala lokal, kota. Boleh next? Untuk hasil dan pembahasan, boleh di next lagi. Di sini ada delineasi wilayah, di mana dapat terlihat bahwa pada peta di sebelah kanan ini, di situ ada 3 titik kuning yang merupakan menjadi pusat pelayanan lingkungan dan 1 titik besar menjadi pusat pelayanan kota. Boleh next lagi. Berikut merupakan rincian dari pusat kegiatan atau pusat pelayanan kota yang memang terletak di Kelurahan Kejaksan. Berdasarkan hasil tinjauan dengan rencana pada RDTR, kesesuaiannya sudah sesuai dengan keterangan bahwa Kecamatan Kejaksaan ini memiliki pusat pelayanan kota, khususnya pada Jalan Kartini dekat alun-alun. Yang mana dapat dilihat di sini ada fotonya juga, ada alun-alun dan masjid, lalu menjadi salah satu pusat pasar juga. Berikut merupakan Jalan Kartini. Akses yang mudah dan memiliki jalan arteri, lokasi ini juga menjadi pusat kegiatan perdagangan dan juga jasa. Terdapat fasilitas peribadatan, kesehatan, dan pendidikan, terdapat pula pasar, alun-alun, dan kantor pemerintahan yang terkonsentrasi pada Kecamatan Kejaksan. Untuk bulatannya yang merah besar. Lalu next di sini ada pusat kegiatan, pusat pelayanan lingkungan yang tersebar di 3 kelurahan yaitu Sukapura, Kebon Baru, dan Kesenden. Untuk ketiganya sudah memiliki kesesuaian dengan yang direncanakan pada RDTR, yang mana pada rencana di RDTR itu di Sukapura terletak di Komplek Jalan Dr. Wahidin. Berikut merupakan dokumentasinya dan keterangannya pun sudah sesuai, di mana di Komplek Jalan Dr. Wahidin itu terdapat berbagai kantor pemerintahan yang memang menjadi pusat pelayanan lingkungan. Lalu untuk di Kebon Baru sendiri, rencana pada RDTR itu di sekitar Komplek Jalan Muhammad Toha,
Dan untuk kesesuaiannya sudah sesuai, dapat dilihat juga pada dokumentasi di mana di Kebun Baru ini menjadi pusat lingkungan, khususnya pada Jalan Muhammad Toha yang terdapat banyak aktivitas perdagangan. Lalu untuk di Kesenden sendiri, rencana pada RDTR terletak di kompleks Jalan eh, Kapten Samadikun dan sudah sesuai dengan rencana, di mana Kesenden ini menjadi pusat lingkungan, khususnya pada Jalan Kapten Samadikun terdapat kantor pemerintahan Kota Cirebon dan Koramil. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke jaringan pergerakan jalan. Yang pertama di Kelurahan Kejaksan, di mana untuk jaringan jalan di Kelurahan Kejaksan terdapat 4 jenis, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, di mana keempat jenis jalan tersebut setelah hasil observasi sudah sesuai dengan RDTR. Eh, Kemudian di di mana pada Jaksan sendiri terdapat jalan arteri pada Jalan Sisingamangaraja dan arteri sekunder pada Jalan Kartini, sedangkan untuk kolektornya itu terdapat pada Jalan Cipto Mangunkusumo. Kemudian untuk pejalan kakinya, Kelurahan Kejaksan sebagai pusat pelayanan kota terdapat trotoar yang sesuai di mana lokasinya itu di sepanjang Jalan Kartini. Untuk sirkulasi lalu lintasnya itu terbilang masih lancar untuk seukuran jalan kota yang dimana akan padat saat jam berangkat atau pulang kerja. Untuk pedagang kaki lima sendiri terdapat ketidaksesuaian di mana masih terdapat pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan. Dan di sebelah kanan merupakan dokumentasi untuk jalan-jalan yang terdapat di Kelurahan Kejaksan. Next. Kemudian untuk di Kelurahan Sukapura, di mana terdapat 4 jenis jaringan jalan, yaitu arteri, kolektor lokal, dan lingkungan, di mana keempat jenis jalan tersebut sudah sesuai berdasarkan hasil observasi, di mana untuk jalan arteri sendiri terdapat di Jalan Slamet Riyadi, Jalan Pilangsari, dan Jalan Era Kartini. Kemudian untuk kolektornya itu terdapat di Jalan Dr. Wahidin. Kemudian untuk pejalan kaki atau trotoar terdapat jalur pedestrian, salah satunya di Jalan Dr. Wahidin yang dapat dikatakan dalam kondisi baik. Kemudian untuk sirkulasi lalu lintas di Kelurahan Sukapura itu terbilang ramai lancar dan akan padat pada saat jam berangkat atau pulang kerja. Kemudian untuk pedagang kaki limanya masih terdapat ketidaksesuaian di mana di Jalan Dr. Wahidin masih ditemukan PKL yang berjualan menggunakan trotoar. Dan di sebelah kanan merupakan dokumentasi dari jalan tersebut. Kemudian untuk di Kelurahan Kebon Baru terdapat 4 jenis jaringan jalan yang terdapat di kelurahan tersebut, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, di mana untuk jalan arterinya terletak di Jalan Siliwangi, kemudian untuk jalan kolektornya berada di Jalan Muhammad Toha dan Jalan Stasiun Kejaksan, kemudian untuk pejalan kakinya bisa dikatakan sesuai, di mana ditemukan banyak pejalan kaki di Stasiun Kejaksan dan di Jalan Muhammad Toha. Untuk sirkulasi lalu lintas di Kelurahan Kebon Baru dapat dikatakan sesuai, di mana untuk sirkulasinya sendiri terpantau ramai lancar. Kemudian untuk pedagang kaki limanya terdapat ketidaksesuaian di mana pedagang kaki lima teraglomerasi di Jalan Muhammad Toha. Next. Kemudian ada jaringan pergerakan jalan di Kelurahan Senden di mana hanya terdapat 3 jenis jaringan jalan, yaitu arteri, lokal dan juga lingkungan, di mana dari ketiga jenis tersebut eh, berdasarkan hasil observasi sesuai dengan RDTR. Kemudian untuk jalan arterinya itu berada di Jalan Kapten Samadikun, Jalan P. Diponegoro, dan Jalan Slamet Riyadi. Untuk sirkulasi lalu lintasnya sendiri terpantau lancar dan untuk pedagang kaki limanya masih terdapat ketidaksesuaian di mana masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Next. Kemudian ada rencana pengembangan yang terdapat di RDTR Kota Cirebon. Yang pertama yaitu jalur pesepeda, yang dimana dalam RDTR direncanakan berada pada di ruas Jalan Dr. Wahidin, Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Cemara, Jalan Veteran, Jalan Era Kartini, Jalan Tuparev, Jalan Siliwangi, dan Jalan Tentara Pelajar, di mana setelah dilakukannya survei terdapat eh, kesenjangan atau ketidaksesuaian di mana hanya baru terdapat jalur pesepeda di sepanjang Jalan Siliwangi. Namun sebagian besar jalan lainnya masih belum ada, yang di mana dapat dikatakan bahwa rencana ini masih belum terlaksana secara sepenuhnya. Kemudian
Rencana kedua yaitu flyover, di mana flyover ini akan dibangun pada persimpangan Ganasari, yaitu di jalan antara Jalan Cipto, Wahidin, Kartini, dan Tuparev, di mana berdasarkan hasil observasi untuk saat ini masih belum terdapat flyover di persimpangan tersebut, yang di mana dapat dikatakan bahwa rencana ini masih belum terlaksana. Ya baik, selanjutnya kesesuaian struktur ruang dari apa saja yang tadi kita sudah bahas. Kecamatan Kejaksaan memiliki tiga pusat pelayanan lingkungan, yaitu di Sukapura, Senen dan Kebun Baru, dan pusat pelayanan kota di Kejaksaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lokasi-lokasi pusat kegiatan masyarakat dalam peta struktur ruang Kecamatan Kejaksaan telah sesuai dengan baik dari aksesibilitas, fungsi wilayah, maupun keterpaduan dengan jaringan jalan. Jadi ditemukan ketidaksesuaian antara rencana struktur ruang dengan kondisi existing sehingga pola ruang ini mendukung pengembangan kawasan secara berkelanjutan dan terarah. Selanjutnya terkait dengan kesimpulan dan saran, dari segala pembahasan yang kita bahas, berdasarkan dari hasil analisis Kecamatan Kejaksaan, termasuk dalam sub BWPA, mencakup 4 kelurahan yaitu Kejaksaan, Kesendeng, Sukapura, Bon Baru, dan yang berperan sebagai pusat kota Cirebon dengan fungsi utama pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Struktur ruang section di wilayah ini secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan rencana dalam RDTR ke kota Cirebon, khususnya dalam penempatan pusat pelayanan kota di Kelurahan Kejaksaan yang terkonsentrasi di sekitar alun-alun dan didukung oleh jaringan jalan arteri dan kolektor. Lalu kedua terkait dengan pusat pelayanan lingkungan tersebar merata di ke kelurahan lainnya yaitu Senden, Kebun Baru, dan juga Sukapura. Sesuai baik dari sisi fungsi maupun keterkaitannya dengan jaringan jalan. Selanjutnya terkait dengan jaringan transportasi dan telah teridentifikasi dengan baik mencakup jalan arteri, kolektor lokal hingga lingkungan, serta didukung oleh jalur pedestrian di sejumlah titik strategis, meskipun penggunaannya masih belum optimal. Sementara itu, beberapa rencana pengembangan ruang seperti jalur sepeda dan pembangunan flyover masih dalam tahap perencanaan dan belum terrealisasi di lapangan. Secara keseluruhan, struktur ruang Kecamatan Kejaksaan telah mencerminkan keterpaduan yang cukup baik antara perencanaan dan kondisi existing, meski masih perlu upaya yang lanjutan untuk meningkatkan kualitas ruang. Selanjutnya terkait dengan saran dan rekomendasi untuk penelitian maupun evaluasi lanjutan, berikut adalah saran yang pertama, wawancara pemangku kepentingan, lalu juga gunakan pendekatan time series untuk melihat dinamika pemanfaatan ruang. Selanjutnya untuk rekomendasi, yaitu realisasikan jalur sepeda dan flyover sesuai DTR, tertiban menertibkan PKL dengan zona khusus agar tidak mengganggu pejalan kaki, revitalisasi trotoar di jalan utama agar lebih inklusif, dan serta kuatkan integrasi pusat pelayanan dengan transportasi umum dan ruang publik atau TOD. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, kejaksaan bukan sekedar tempat berpijak, ia adalah nadi kota yang terus bergerak. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.